Halo semua, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Saya harap semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi pelajaran kelas 7 Bahasa Indonesia. Jadi kalau kamu sudah kelas 7, silakan disimak. Sesuai dengan judul video kita hari ini, yaitu teks deskripsi. Di sana ada kata deskripsi. Deskripsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu describe. Artinya apa, Bu? Artinya adalah penggambaran. Apa yang digambarkan di sana? Yang digambarkan di sana adalah suatu objek yang dilihat, didengar, ataupun dirasakan. Nah, itulah arti dari describe. Sementara, apa sih, Bu, arti dari teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang berisi mengenai penggambaran suatu objek secara rinci. Jadi di sana ada objek ya yang dibicarakan. Bagaimana sih objek tersebut atau apa sih objek yang dibicarakan? Misalnya objek yang kita bicarakan seperti teman kamu, ibu kamu, atau rumah kamu, atau binatang peliharaan kamu, ataupun tempat kesukaan kamu. Nah, itu merupakan objek yang bisa kita gambarkan. Seperti misalnya ibuku gemuk. Nah, di sana ada kata gemuk. Berarti di sana menggambarkan bahwa ibunya itu gemuk. Seperti itu. Ada dua tujuan yang bisa kita peroleh ketika kita ingin membuat sebuah teks deskripsi. Apa aja, Bu? Yang pertama yaitu untuk menggambarkan atau melukiskan suatu objek secara rinci menurut sudut pandang si penulis. Nah, kalau kamu sebagai seorang penulis, kamu boleh dong ya memberikan penggambaran terhadap objek yang kamu ceritakan. Apakah dia gemuk? Apakah dia baik? Apakah kulitnya sawo matang? Seperti itu. Nah, perlu kamu ketahui ya, bahwasanya objek yang kita bicarakan di sini bebas. Bisa manusia, bisa hewan, bisa bangunan, bisa benda mati, atau bisa juga tempat. Nah, paham ya? Tujuan yang kedua yaitu untuk mempromosikan atau mengenalkan suatu objek, tempat, atau orang tertentu. Misalnya nih, kamu memiliki sebuah resort. Nah, supaya resort kamu laku di pasaran atau supaya resort kamu bisa dikunjungi oleh orang banyak, oleh sebab itu kamu memberikan sebuah penggambaran. Bagaimana sih resort kamu itu? Apa-apa saja yang bisa dinikmati oleh si pengunjung. Nah, seperti itu. Adapun ciri-ciri yang terdapat di dalam teks deskripsi ada 4 ya. Apa aja, Bu? Yang pertama yaitu berupa penggambaran suatu objek. Nah, perlu kamu ketahui bahwasanya kata kunci yang terdapat di dalam teks deskripsi yaitu menggambarkan suatu objek. Jadi kalau kamu sebagai seorang penulis atau sebagai seorang pencerita, berarti kamu boleh dong ya menggambarkan bagaimana sih objek yang kamu bicarakan. Seperti itu. Ciri yang kedua yaitu berhubungan dengan panca indera. Perlu kamu ketahui bahwasanya dalam tubuh manusia ada 5 jenis panca indera. Apa aja, Bu? Indera penglihatan, penciuman, perasa, pendengaran, dan peraba. Jadi, kelima jenis panca indera tersebut akan kita hubungkan terhadap teks deskripsi yang kita buat. Seperti apa, Bu? Contohnya seperti ini. Kicauan burung itu telah membangunkan tidurku. Nah, di sana ada kata kicauan. Kicauan termasuk jenis dari indera pendengaran. Paham ya? Ciri-ciri yang ketiga yaitu membuat pembaca atau pendengar seolah-olah merasakan dan melihat secara langsung. Maksudnya apa, Bu? Jadi begini, ketika kamu menceritakan sesuatu kepada teman kamu mengenai kejadian atau peristiwa yang baru saja kamu rasakan, lalu teman kamu merespon dengan cara sedih, menangis, ataupun tertawa, berarti secara tidak langsung teman kamu telah mengalami peristiwa yang telah kamu ceritakan. Itu maksudnya. Ciri-ciri yang keempat yaitu memaparkan ciri fisik atau sifat dari suatu objek. Jadi seperti ini. Kalau kamu ingin menceritakan nih, contohnya anjing kesayangan kamu. Nah, di sana kamu bisa menggambarkan bagaimana sih ciri fisik dari anjing kamu. Apakah dia bulunya tebal?
Apakah matanya bulat atau apakah tubuhnya gemuk? Nah, seperti itu. Inilah ciri-ciri yang terdapat di dalam teks deskripsi. Paham ya? Baik, sekian pertemuan kita hari ini mengenai teks deskripsi ya. Nah, kalau kamu ingin mengetahui tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi, silakan disimak ya video saya selanjutnya. Nah, bagi kamu yang baru menjumpai channel saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan agar kamu mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Terima kasih.